saya sebut, proses-proses KLB itu prosesnya mulai dari sesuatu yang salah. Dan ini dilanjutkan sampai dengan keputusan-keputusan selanjutnya. Karena ini salah, tentu hasil produk dari KLB itu pun pasti salah. Dan itu yang kita sebut Kongres abal-abal, luar biasa abal-abal. Itu yang mungkin pemahaman itu Bung Joni perlu pahami. Oke. Karena saya hadir di tengah-tengah Kongres itu, dan itu diputuskan semua oleh para pemegang suara. Itu. Konkretnya di situ. Pak Sarjan, Pak Sarjan. Saya kira Pak Sarjan lupa yang membuat anggaran dasar rumah tangga adalah banyak saya. Mungkin Anda lupa karena juga sudah lama sekolah diambil S5, tidak memahami hal-hal proses demokrasi. Ya, jadi kalau sudah lama masuk S5, jangan banyak ngomong. Membuat suara demokrat jadi Bung Yoni, kita ini berbicara di Kompas TV, bukan bicara di jangan banyak ngomong. Jadi kau tahu betul saya yang membuat anggaran dasar. Kamu diam dulu. Nanti kau ngomong. Jelas apa kamu yang diam kita dulu. lakukan itu. Sudah. Saya tahu kamu siapa. Jangan lari terlalu jauh. Jadi ini saya sebut Perdebatan sengit antara politisi senior Partai Demokrat, Joni Allen Marbun, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat, Sarjan Tahir, terjadi dalam program Kompas Petang Sabtu kemarin. Keduanya saling mempertahankan argumen tentang keabsahan Kongres luar biasa Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara. Menurut Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, yang kami ambil dari kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, yang dirilis pada 6 Februari kemarin, hingga saat ini, pemerintah masih mengakui Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Namun Mahfud juga menambahkan kalau pemerintah tidak bisa melarang pertemuan yang menamakan diri Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang. Sampai dengan saat ini, pemerintah itu menganggap belum ada kasus KLB Partai Demokrat, ya. Kongres luar biasa, karena kan kalau KLB mestinya ada pemberitahuan resmi sebagai KLB, pengurusnya siapa, sehingga yang ada di misalnya di Medan itu kita anggap ya sebagai temu kader yang itu tidak bisa dihalangi. Kalau kita menghalangi berarti melanggar ketentuan pasal 9 Undang-Undang nomor 9 tahun 78 tentang kebebasan menyatakan pendapat. Di situ Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Sabtu kemarin mendatangi mimbar bebas yang digelar di kantor DPP Demokrat Jakarta. Kegiatan ini dihadiri sejumlah kader Demokrat di lingkungan pengurus daerah Jakarta dan organisasi sayap Bintang Muda Indonesia. AHY mengatakan kader Demokrat harus melawan mereka yang akan menghancurkan Partai Demokrat. Kita berjuang baik-baik sebagai kader Partai Demokrat, ingin bersama rakyat bisa juga membangun dan memajukan negeri. Tapi ternyata ada mereka yang memiliki ambisi pribadi. Katanya mencintai Demokrat. Yang ada mereka berusaha menghancurkan Demokrat. Betul. Kalau mencintai Demokrat tidak mungkin mereka akan menggunakan cara-cara yang ilegal. Bagi pengamat politik Carta Politika Yunarto Wijaya, KLB menjadi ujian bagi AHY untuk menunjukkan kepemimpinan di Partai Demokrat. Selain itu, KLB ini juga menjadi ujian untuk pemerintahan Joko Widodo terkait etika demokrasi, yakni tampilnya Kepala KSP Muldoko menjadi ketua umum sebuah partai politik. Akan terlihat. Buat saya, apapun yang terjadi dalam internal Partai Demokrat, sepelik dan seburuk apapun masalah yang terjadi, tetap secara kode etik harusnya pejabat istana sekelas KSP ketika sudah menerima tawaran menjadi ketum partai yang berpotensi konflik dalam waktu ke depan, mungkin beberapa tahun ke depan, harusnya tidak lagi merangkap jabatan sebagai kepala KSP. Pasca KLB, Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang akan melaporkan hasilnya ke Menkumham Yasona Lawli untuk minta disahkan. Bola kini ada di tangan pemerintah. Akankah pengurus Partai Demokrat hasil KLB disahkan atau tidak? Tim Liputan, Kompas TV.